Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Alinda Setiasari Rahmadani dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 6. Selanjutnya, saya berikan salam hormat saya untuk Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri Model Terpadu dan juga untuk Bapak Ibu Guru Pengajar dan para staf-staf di SMA Negeri Model Terpadu. Yang kedua, saya berikan salam hormat saya untuk para panitia dan para penyelenggara acara ini. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, alhamdulillah. Yang telah memberikan kita sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan saya di sini? Tujuan saya di sini itu untuk memberi sedikit penjelasan dan pencerahan tentang Isra Mi'raj yang seperti diketahui oleh para muslimah lain. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 7. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, dan juga Nabi Muhammad diperlihatkan pemandangan-pemandangan di surga dan dilihatkan seperti apa itu neraka. Dan itu membuat Nabi Muhammad bertanya-tanya kepada malaikat Jibril. Nah, setelah beberapa waktu Nabi Muhammad berjalan, akhirnya ia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Dan disinilah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nah, Nabi Muhammad langsung kembali. Pulanglah Nabi Muhammad. Namun di langit ketujuh ia bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang dikatakan Tuhanmu?" Kata Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Saya dan umatku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam." Nabi Musa menjawab lagi, "Wahai Muhammad, mintalah kau keringanan kepada Tuhanmu." Baik, dari situ Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan, untuk melakukan negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah memberikan, yaitu 45 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu ia sampai lagi ke langit ketujuh, lalu bertemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa meminta kepada Muhammad untuk meminta Allah untuk memberi keringanan lagi, dan akhirnya Nabi Muhammad pun menurutinya, dan Allah pun memberikan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Namun Nabi Musa masih ingin melakukan negosiasi kepada Nabi Muhammad. Namun apa jawaban Nabi Muhammad? Dia menolaknya, dan dia sudah ikhlas untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dari situ kita sudah melihat bahwa Nabi Muhammad melakukan itu mundar-mandir ya untuk melaksanakan negosiasi tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam Isra Mi'raj ini juga ditulis dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
Muhammad pada malam haji dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dari sini sudah jelas bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan untuk membantahnya. Namun kaum Quraisy menolaknya. Bagaimana tolakan kaum Quraisy? Kami tidak percaya kepadamu, Muhammad, karena secara logika bagaimana Muhammad bisa sampai ke langit ketujuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh dalam semalam saja. Nah, kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad itu hanya mengada-ngada, sehingga cerita Nabi Muhammad itu dianggap sebagai kebohongan. Teman sekalian, dari sini sudah jelas ya apa itu Isra Mi'raj, bagaimana kronologinya sholat itu bisa menjadi 5 waktu saja. Nah, buat teman-teman, sholat pertama itu 50 waktu, lalu 45 waktu, lalu diberikan 5 waktu. Nah, 5 waktu ini dikenal sebagai zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, di sini juga masih ada kan teman-teman yang bolong-bolong sholatnya, yuk sholat biar masuk surga. Nah, teman-teman, sekian dulu dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan sedikit penjelasan saya, dan buat panitia yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena atas lagat bicara saya mungkin kurang dipahami oleh teman-teman, karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.